Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya harap pasti kita sudah lama tidak bertemu. Anak-anak semua dalam keadaan yang baik, sehat, sukacita, dan kita saja terus berdoa supaya suatu hari nanti kita akan bertemu di gereja kembali. Pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema, bagaimana kita diajar untuk lemah lembut. Lemah lembutan adalah buah roh di dalam hati kita. Mari kita simak cerita pada pagi hari ini yang memberkati kita. Kisah pohon bambu dan pohon jati. Kelemah lembutan. Mungkin kata ini sungguh sangat jarang ditemui zaman sekarang ini. Kita diajar untuk menyukai kata kekuatan, keberanian, dan kehebatan. Kelemah lembutan bukan dianggap sebagai suatu yang penting. Bahkan terkadang kelemah lembutan dianggap suatu kelemahan, simbol kekalahan. Benarkah demikian? Ayo kita simak cerita berikut ini bersama-sama. Di suatu hutan, tinggallah bermacam-macam jenis rumput, semak, dan pepohonan. Ada pohon mangga, pohon duku, dan masih banyak lagi. Bisakah kalian menyebutkan lebih banyak lagi? Nah, suatu kali, para pohon itu berbincang-bincang mengenai siapa yang paling kuat di antara mereka. "Aku kuat," kata pohon mangga. "Aku bisa menahan banyak sekali buah di dahan-dahanku." "Aku juga kuat," kata pohon durian. "Lihat, buahku kan lebih besar." "Aku lebih kuat darimu," timpal pohon nangka. "Bahkan buah-buahku jauh lebih besar darimu." Hahaha, sebuah suara memutuskan pembicaraan itu. "Kalian menyebut diri kalian kuat?" tanya pohon yang tertawa tadi. "Kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Akulah pohon terkuat di hutan ini." Semua pohon diam. Tidak ada yang berani menyangkal perkataan pohon tadi. Ya, siapa bisa menyangkal kekuatan pohon jati? Ia adalah pohon tertinggi di hutan itu. Batangnya juga sangat kuat. Kampak dan gergaji penebang pohon pun belum tentu mampu menebang pohon jati. Sayangnya, karena ia kuat dan tinggi, ia menjadi sombong dan suka merendahkan teman-temannya. Di antara teman-temannya itu, ia paling suka mengejek pohon bambu. Sebenarnya, hanya pohon bambulah yang dapat menyamai tingginya di hutan itu. Meski demikian, pohon jati menganggap pohon bambu adalah pohon yang paling lemah di antara semuanya. Lihat saja, batangnya saja begitu kecil. Jangankan kampak dan gergaji, bahkan golok penebang pohon pun dapat dengan mudah menebang pohon bambu. Meski sering diejek dan dihina, pohon bambu cuma diam saja. Di pojok hutan itu, ia cuma berdiam diri. Angin sepoi meniup daun-daunnya, menimbulkan suara berbisik. Teman-teman, seru pohon durian. "Aku punya kabar mengejutkan dari burung bangau." "Apa itu pohon durian?" tanya teman-teman penasaran. "Baru saja burung bangau memberitahukan kepadaku bahwa ada awan badai sedang menuju ke arah hutan ini," jawab pohon durian. "Wah, gawat," seru pohon nangka. "Ayo semuanya bersiap-siap menghadapi badai yang sebentar lagi akan datang." Betul saja, tidak berapa lama kemudian angin mulai bertiup kencang. Suara petir bersaut-sautan dan hujan deras pun mulai turun. Semakin lama badai semakin kencang. Pohon-pohon yang rendah pun bisa pasrah, daun-daunnya mulai gugur ditiup angin. Tanpa disangka, angin badai semakin kuat bertiup. Batang-batang pohon mulai ada yang patah. Meski demikian, pohon yang paling tinggi di hutan itulah yang paling terkena dampaknya. Siapa lagi kalau bukan pohon jati? Meski daun-daunnya juga gugur ditiup angin, pohon jati dengan sombongnya berusaha menantang angin yang bertiup kencang itu. "Aku tidak akan kalah. Aku adalah pohon terkuat di hutan ini," demikian pikirnya. Ia mencengkeram akar-akarnya semakin kuat ke tanah. Angin bertiup ke kanan, ia condong ke kiri. Angin ke kiri, ia ke kanan. Sekuat tenaga ia melawan angin yang bertiup. Bukankah selain pohon jati, pohon bambu juga adalah pohon yang paling tinggi di hutan itu? Ya, benar. Pohon bambu juga tertiup angin badai dengan kencangnya. Daun-daunnya pun berguguran. Ia juga mencengkeram tanah dengan kuat dengan akar-akarnya. Tapi apa yang dilakukan? Berbeda dengan pohon jati yang ngotot menantang angin, pohon bambu mengikuti saja arah angin mana angin itu membawanya. Tubuhnya yang kecil dan lentur meliuk-liuk mengikuti kemana angin bertiup. Kalau anginnya ke kanan,
ia pun ke kanan. Kalau anginnya ke kiri, ia pun juga ke kiri. Akhirnya, awan badai pun berlalu dari hutan itu. Angin yang bertiup kencang sudah berlalu diganti dengan angin sepoi-sepoi. Sinar matahari mulai bersinar dari balik awan yang kelabu. Pohon-pohon di hutan itu sudah bisa menarik nafas dengan lega. Mereka saling membantu teman-teman mereka yang patah dahannya karena badai tadi. Tapi apa yang terjadi dengan pohon jati? Oh lala, seisi hutan terkejut. Ternyata pohon jati yang kuat dan perkasa itu sudah tumbang. Akarnya telah tercabut dari tanah. Dengan merintih dan mengadu, ia terbaring di tanah. Rupanya ketika badai itu meniup dengan sangat kencangnya, pohon jati tidak juga mau mengalah. Ia memilih untuk terus menentang dan melawan angin itu. Akhirnya, akar-akarnya sudah tidak dapat lagi menahan derasnya angin dan kemudian tercabut dari tanah. Bagaimana dengan pohon bambu? Oh, rupanya ia masih tegak berdiri. Ia berhasil bertahan dari badai itu. Ia berhasil tegak berdiri karena ketika angin bertiup dengan sangat kencang, ia juga mengikuti arah angin dengan tubuhnya yang lentur itu. Dengan sabar ia meliuk ke kanan dan ke kiri, membiarkan dirinya digerakkan oleh angin. Karena ia tidak melawan angin, maka akar pohon bambu pun tetap dapat bertanam di tanah. Malang nasib pohon jati. Ketika penebang kayu mendapati telah tumbang tergeletak di tanah, sang penebang jati sangat gembira. Segeralah ia mengikat pohon jati itu dan menariknya ke kota. Pohon jati pun menangis terseduh-seduh. Tinggallah pohon bambu sebagai pohon tertinggi di hutan. Meski begitu, pohon bambu tidak pernah sombong. Ia selalu bersikap lemah lembut dan sabar. Di pojok hutan itu ia diam. Hanya angin sepoi yang meniup daun-daunnya membuat suara berbisik. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, demikian kisah pohon bambu dan pohon jati. Justru karena pohon bambu mengalah terhadap angin badai itu, ia dapat bertahan melewatinya. Apa makna cerita ini untuk kita? Nah, seringkali dalam kehidupan kita akan berjumpa dengan keadaan yang tidak mengenakan, teman-teman yang bersikap tidak baik terhadap kita, dan lain sebagainya. Sebagai manusia yang punya perasaan, rasanya ingin sekali kita marah, kecewa, bersungut-sungut, bahkan tidak jarang kita ingin melawan dan membalas orang yang menyakiti kita. Disinilah pentingnya kita belajar mengenai kelemah lembutan. Kelemah lembutan, dalam bahasa Yunaninya, praotes, adalah sikap tenang, tunduk atau patuh, rendah hati, melakukan apa yang menjadi kewajibannya tanpa bertanya atau berdebat, dan tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang kasar atau melukai orang lain. Mengapa sikap ini penting? Dengan bersikap lemah lembut, kita belajar percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bukankah pembalasan adalah hak Tuhan? Roma 12 ayat 19. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita bertindak bijaksana. Kita jauhi pertengkaran dan pertikaian. Kita juga bersikap patuh pada orang tua dan guru dan tidak bersikap melawan. Ingat, mengalah bukan berarti kalah. Dengan mengalah, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Diambil dari Masa Kecil Berita GKMI Mei 2012. Setelah kita belajar, kita mendengar cerita, sekarang waktunya untuk kita mempraktekannya. Mari kita praktekkan kelemah lembutan ini di rumah kita mulai hari ini. Dan mari kita lihat bahwa Tuhan memberkati hidup kita berlimpah-limpah setiap hari jika kita taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan ya.